Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Ya memang Pak Git terus ya, mau gimana lagi yong. Channelnya 0 per 0 cuman Pak Git gitu. Kali ini bahasan kita akan menyentil sedikit tentang kondisi politik gitu ya. Kita akan membahas politik ini setelah mendapatkan presiden baru, yaitu pasangan Prabowo Gibran kemarin di tanggal 20 Oktober 2024. Di awal pekan ini Presiden Prabowo telah mengangkat 48 menteri dan 56 wakilnya. Jumlah ini diklaim sebagai kabinet paling gemuk sejak zaman Orde Baru. Selain menteri dan wakilnya, Prabowo juga melantik 5 kepala badan khusus dan wakilnya 6 ya, 5 badan khusus dan 6 wakilnya. Kemudian 7 penasihat presiden dan 7 utusan khusus presiden. Kalau dilihat dari komposisi tersebut, ini menyeleweng dari atau keluar dari arah reformasi yang dicita-citakan sejak 1998. Karena salah satu tujuan reformasi itu adalah menyederhanakan birokrasi yang ada di negeri ini. Nah, kabinet sebelumnya saja sudah tidak segemuk ini. Nah, ini sekarang tambah gemuk, otomatis birokrasinya mungkin tambah ribet ya. Tambah ribet artinya gini, dari satu kementerian dan satu kementerian itu nanti akan ada hubungannya sendiri-sendiri gitu. Jadi undang-undang yang dibuat itu yang harusnya misalnya cukup dengan 1 atau 2 kementerian nanti akan menyambung ke 3 kementerian. Nah, seperti itu. Jadi salah satu tujuannya reformasi yang mewujudkan penyederhanaan birokrasi ini mungkin menurut saya tidak akan terjadi di sini. Karena kalau dilihat stylenya Prabowo saat ini ya, stylenya itu adalah orang-orang yang kemarin berjasa terhadap dia, nah itu mau dirangkul semua loh, gimana caranya. Jadi dibuatkanlah jabatan-jabatan yang akhirnya menjadikan kabinet ini menjadi gemuk, yang intinya dalam sejarah Indonesia baru kali inilah kabinet ini gemuk seperti ini. Oke, sementara kita flashback ke belakang sedikit, kita mundur dikit aja ya, dari zaman Orba gitu ya, yang sebetulnya sudah saya bahas di konten waktu itu, judulnya tergadaikannya negeri ini atau tergadaikannya negeri Indonesia demi para elit gitu ya. Ya, kita flashback sedikit dan ini akan saya persingkat aja jalan ceritanya. Di tahun 88 yang negara mengeluarkan kebijakan memberi jaminan kepada luar negeri atau memperbolehkan BUMN dan perusahaan swasta untuk mendapatkan hutang luar negeri dengan dijamin oleh negara. Kemudian 1992 itu meningkat permintaannya dan negara memberi jaminan kepada perusahaan atau BUMN yang berhutang ke luar negeri yang jangka waktunya ditetapkan hanya 5 tahun. Ya, jadi kalau di atas 5 tahun pinjamannya tidak dijamin oleh negara. Tapi apa yang terjadi kemudian 97, rupiah dihajar dolar hingga mencapai kenaikan boleh dikatakan hampir 1000% ya, 800% lah kayak ke 98, akhirnya menjadikan krisis ekonomi. Nah, di krisis ekonomi ini mau tidak mau karena banyaknya isu atau ingin pengambilan rush money gitu, makanya mau tidak mau Presiden Soeharto menandatangani atau menjadi pasien IMF dan menandatangani ya. Di saat itu
CNBC juga menuliskan pada saat itu adalah awal Indonesia masuk neraka. Artinya kondisi yang diberikan IMF itu yang tadinya yang bertujuan untuk membantu BLBI waktu itu saya bantuan likuiditas Bank Indonesia. Nah ini uang ini juga pada saat itu digelapkan lah oleh mereka juga sih sebetulnya. Kalau nggak mereka siapa lagi gitu loh. Yang ini membuat beban kita makin lama makin berat. Yang akhirnya mau tidak mau juga dibentuklah yang namanya BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dan itu diawasi oleh dua bank asal Amerika yaitu Standard Chartered Bank dan Citibank untuk mengelola dan mengawasi BPPN tersebut. Yang intinya sebetulnya karena tidak sanggup membayar hutang, jadi aset-aset kita, aset-aset dulu yang nasionalkan oleh Bung Karno itu mau tidak mau harus dijual. Dengan bahasa waktu itu digunakan adalah privatisasi. Tapi dalam hal ini privatisasi itu mengalami kendala karena terbentur dengan UUD 45 pasal 33 yang akhirnya pada amandemen keempat di tahun 2002 UUD 45 ini sudah diamandemen gitu ya, yang pasal 33-nya yang tadinya berbasic common law jadi civil law menjadi common law. Jadi pada saat itu, saat privatisasi itu, perusahaan-perusahaan kita, sorry to say, ya, Pertamina dan segala macam itu hanya menjadi organisasi papan nama yang sebetulnya sudah dikuasai oleh asing. Mau tidak mau ya harus demikian karena kita tidak bisa membayar hutang pada saat itu. Dan uang yang diberikan oleh IMF pun dibawa lari oleh sebagian oknum, boleh dikatakan seperti itu. Hal ini yang sangat yang membuat saya khawatir. Intinya sebetulnya kasus BLBI ini belum selesai sampai sekarang, di mana kondisinya orang-orang yang tersangka dengan kasus ini, ya maaf kalau itu berada pada posisi Prabowo ya, kalau boleh kita sebut Sudjajat Juwandono, kemudian adiknya sendiri, terus ipar-iparnya, semuanya tersangkut dengan kasus BLBI. Nah yang jadi pokok masalah adalah mampukah dalam periode ini atau selanjutnya nanti ya 2004-2029 ini, mampukah pemerintah dan bersama legislatif ini mengesahkan undang-undang perampasan aset, karena ini menyangkut dengan pembayaran hutang terhadap asing dan terhadap swasta. Sedangkan RUU perampasan aset ini itu sudah jadi dari 2012 ya, jadi zaman SBY itu sudah jadi. Dan di masa 2 kali periode Jokowi itu pun tidak bisa disahkan. Apakah ini mungkin disahkan pada saat pemerintahan Prabowo? Apakah ini mungkin? Itu pertanyaan yang paling berat untuk dijawab. Karena kalau ini bisa diselesaikan, tapi koyo saya pesimis ya dengan kondisi seperti ini. Yang terjadi malah mereka akan membuat proyek-proyek dan mencari investor baru tentunya. Yang pasti itu, karena tanpa investor sekarang Indonesia tidak akan maju gitu loh.
Tapi investor kan butuh jaminan juga. Dengan jaminan intinya orang tuh kalau mau naruh duit gitu, kondisinya tuh harus dijamin aman dulu investasinya. Kalau nggak mau, mana ada investor yang mau masuk. Karena tujuan visi dari 2045 Indonesia Emas ini adalah nanti akan menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, masyarakat adil dan makmur ini kan butuh dana, butuh pekerjaan, butuh perputaran roda ekonomi. Kalau tidak ada investor masuk, susah, berat untuk dikerjakan. Dan menurut saya sudah cukup lah ini pembahasan ini. Yang intinya sebetulnya hanya pertama, apakah pada masa Prabowo akan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah dibuat pada masa SBY, sedangkan pada 2 periode Jokowi aja tidak mampu. Kedua, apakah Indonesia mampu menarik investor sebesar-besarnya, karena tidak ada cara lain untuk itu, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Itu pun dengan catatan dan tanda petik tidak ada kong kali kong pada penarikan investor dan menjalankan gerakan roda ekonominya. Tapi apakah kedua hal itu mungkin dilakukan dan bisa dilakukan pada masa jabatan Prabowo ini? Itu menjadi pertanyaan besar buat saya. Saya rasa permasalahan yang kompleks ini saya cukupkan sekian dulu, dan saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih.